Salam sejahtera Bapak Ibu dan Saudara dimanapun Anda berada saat ini, kiranya kesehatan dan damai sejahtera menyertai Anda semuanya di bawah perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Bapak Ibu dan Saudara, kali ini saya ingin membagikan atau men-sharekan sedikit pemahaman saya di seputar Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Ya, sebagaimana kita tahu bahwa pada tanggal 7 Oktober yang lalu DPR sudah mengesahkan RUU HPP ini menjadi undang-undang, dan kemudian pada tanggal 29 Oktober Presiden Jokowi menandatangani RUU tersebut, dan dengan demikian RUU tersebut telah sah menjadi undang-undang dan tentu telah diberitakan di dalam berita negara. Ya, nah apa kira-kira substansi dari undang-undang HPP ini? Nah, sebelum saya ke sana, saya juga ingin sedikit menginformasikan untuk merefresh ingatan kita bahwa sebelum adanya undang-undang HPP ini, sebenarnya peraturan perundang-undangan perpajakan ini sudah pernah juga ada perubahan-perubahan yang terkandung di dalam klaster pajak di Undang-Undang Cipta Kerja atau di Omnibus Law itu. Nah, tentu sekarang paling tidak pembayar pajak itu juga harus mengikuti perkembangan atau perubahan-perubahan peraturan perpajakan ini, sehingga dia paling tidak harus membaca baik dari undang-undang induknya, aslinya, ya, undang-undang asalnya, juga ke perubahan-perubahannya tadi. Ya, bahkan khusus tentang tarif pajak badan itu ada di undang-undang tersendiri, ya, yaitu di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Ya. Nah, dengan demikian peraturan perundang-undangan perpajakan ini paling tidak ya terkesan dinamis, ya, ada banyak perubahan-perubahan. Nah, untuk itu supaya para pembayar pajak ini tidak salah-salah di dalam menghitung utang pajaknya atau menunaikan kewajiban perpajakannya, saya menyarankan paling tidak mempelajari perubahan-perubahan peraturan perundang-undangan tersebut. Ya, itu yang pertama. Nah, yang berikutnya saya ingin masuk ke dalam substansi dari Undang-Undang HPP ini. Tentu saya tidak bisa bicara terlalu detail sekali di dalam kesempatan ini, tapi paling tidak bagian-bagian yang terpenting, ya, yang ingin saya sampaikan. Yang pertama sekitar perubahan-perubahan sanksi administratif kalau terjadi koreksi-koreksi SPT begitu. Kalau di dalam undang-undang yang lama, undang-undang aslinya itu kan sanksi administratifnya berupa denda yang jelas gitu, persentase. Misalnya kalau atas inisiatif sendiri pembayar pajak mengkoreksi SPT-nya, itu sanksinya adalah 2% misalnya, ya. Kalau sudah diperiksa tetapi belum disidik menjadi 150%. Lalu kalau sudah diperiksa dan sudah disidik tetapi belum dikirim ke JPU, itu 200%. Ya. Bahkan kalau sudah P21, Menteri Keuangan masih bisa meminta Jaksa Agung untuk menghentikan penyidikan itu dengan konsekuensi pembayar pajak membayar utang pajaknya disertai denda 4 kali dari jumlah pajak yang terutang itu. Itu misalnya demikian. Tetapi sekarang bentuk sanksi dari koreksi-koreksi SPT itu bervariasi. Ada yang diberikan sanksi mengikuti bunga yang ditentukan oleh Menteri Keuangan gitu. Ya, meskipun juga masih ada sanksi-sanksi atau denda administratif itu yang sifatnya persentase. Ya, tapi ada variasi lain yaitu suku bunga yang ditentukan oleh Menteri Keuangan. Itu paling tidak terkait dengan sanksi tentang koreksi SPT gitu, ya. Nah, bagian yang terpenting lain dari hukum formil pajak ini, ya, atau menyangkut KUP ini adalah terkait dengan keberatan, ya, dan banding gitu. Lembaga keberatan ini tidak lain sebenarnya secara hukum ini adalah lembaga yang disediakan sebagai hak pembayar pajak untuk melakukan penolakan atau perlawanan dari
perhitungan utang pajak versi Fiskus, ya, versi official assessment. Karena sistem yang dianut di dalam undang-undang perpajakan kita dewasa ini sesungguhnya adalah self assessment. Jadi sebenarnya pembayar pajak itu sendiri, karena dia yang tahu berapa misalnya penghasilannya atau berapa labanya, lalu dia sendiri yang harus menghitung berapa utang pajaknya dan melaporkan sendiri dan membayarnya sendiri. Tetapi seringkali perhitungan versi pembayar pajak berdasarkan self assessment ini juga tetap bisa dilakukan pemeriksaan, ya, dan hasil pemeriksaan biasanya atau pada umumnya itu selalu mengatakan bahwa perhitungan versi pembayar pajak itu salah gitu. Ada banyak hal yang dikoreksi oleh pihak Fiskus, lalu ujungnya keluarlah SKP. SKP adalah surat ketetapan pajak. Meskipun bentuk SKP itu ada beberapa, bisa saja nihil dan bisa saja lebih bayar, tetapi di dalam konteks pemeriksaan seringkali yang keluar adalah SKP KB, ya, SKP kurang bayar. Bahkan SKP KB T, ya, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Nah, ini seringkali yang menjadi problem besar gitu. Ya, menjadi problem besar karena dua versi perhitungan ini berdasarkan dua sistem ini selalu bertubrukan, bertentangan, dan itu adalah titik awal terjadinya sengketa pajak gitu. Ya, bagi pembayar pajak yang merasa telah menghitung dan menghitung utang pajaknya dan membayar kewajiban atau menunaikan kewajiban perpajakannya dengan benar, tetapi juga masih dikatakan salah atau dikoreksi dan menjadi kurang bayar, tentu ini pasti tidak akan ikhlas menerima itu, ya. Para pembayar pajak pasti terus berjuang melakukan perlawanan. Nah, yang tahap pertamanya melalui lembaga keberatan itu, ya. Tetapi sayangnya lembaga keberatan itu sendiri masih ditangani di dalam intern Direktur Jenderal Pajak gitu, Direktorat Jenderal Pajak. Padahal tadi yang memeriksa, yang mengkoreksi perhitungan hutang pajak dari pembayar pajak itu adalah institusi yang juga di dalam lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Nah, sekarang keberatan juga diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak gitu. Jadi memang ini secara hukum tidak logis dan kurang fair dan kurang adil gitu sebenarnya. Ya, jadi lembaga keberatan itu sendiri seyogyanya sudah harus keluar dari lingkungan Direktur Jenderal Pajak. Apalagi secara hukum, kalau saya bandingkan dengan hukum acara, katakanlah hukum acara perdata, itu sebenarnya lembaga keberatan itu sama kelasnya sifatnya itu dengan level gugatan di pengadilan negeri gitu, di level pengadilan yang pertama, ya, gitu sebenarnya. Nah, tetapi sekali lagi sayangnya itu masih dilakukan di dalam lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, sehingga di dalam konteks ini maka sulit diharapkan justice, fairness dan objektivitas gitu ya dari SKP itu atau dari keputusan Direktorat Jenderal Pajak gitu. Karena bagaimana mungkin kalau pemeriksa mengatakan pembayar pajak kurang gitu ya, salah di dalam menghitung pajaknya, lalu kemudian di sisi yang lain Direktorat Jenderal Pajak membenarkan gitu, mendukung perhitungan dari pembayar pajak, itu pasti kan terjadi kontradiksi gitu ya, dan itu kan pasti dihindari oleh Direktorat Jenderal Pajak ya. Makanya di situ logika atau rasionalitas itu, kemudian keadilan dan kepatutan atau fairness-nya itu sulit diharapkan ya oleh wajib pajak gitu. Itu yang pertama. Dan sekarang jauh lebih tidak logis lagi gitu ya. Ketika keberatan itu kemudian dikatakan misalnya dikabulkan sebagian gitu ya, dikabulkan sebagian gitu ya, kalau ditolak itu oke lah, clear, jelas itu ditolak, dikabulkan sebagian gitu.
ya, itu wajib pajak dikenain sanksi administratif berupa denda sebesar 30% dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan yang dikurangi dengan pajak yang telah dibayar. Ini kan ketentuan ya yang tidak logis gitu. Sekali lagi tadi lembaga keberatan itu sebenarnya adalah hak dari pembayar pajak gitu untuk melakukan perlawanan atas SKP KB-nya itu, ya, atas perhitungan versi official assessment itu kan hak sebenarnya, karena dia wajar saja mempertahankan perhitungannya karena memang undang-undang mengatakan self assessment gitu. Jadi kalau dia sudah merasa menghitung dengan benar sesuai dengan undang-undang berdasarkan sistem self assessment itu, lalu sekarang masih dikatakan sebagai salah dan kurang, lah tentu dia melakukan perlawanan kan. Paling pertama tahapannya memang harus lewat lembaga keberatan itu. Dan sekarang kalau dia keberatannya itu dikabulkan sebagian, itu saja ditolak. Jadi jangan pun dikabulkan seluruhnya. Ya, tentu tadi saya katakan agak sulit di dalam prakteknya, sulit sekali, hampir jarang. Ya, keputusan keberatan yang mengabulkan seluruh perhitungan versinya pembayar pajak gitu. Karena tadi menjadi kontradiksi itu. Ya, menjadi kontradiksio interminis namanya itu. Jadi karena itu boro-boro untuk dikabulkan seluruhnya. Ya. Dikabulkan sebagian saja itu menurut hemat saya sudah bagus ya, sudah bagus meskipun di sana belum tentu memuaskan bagi pembayar pajak gitu, ya. Dan ini celakanya ketika dikabulkan sebagian itu masih dikenain sanksi gitu, malah dikenakan sanksi lah bagaimana ini? Ya, keberatan yang dikabulkan sebagian, tetapi wajib pajak masih harus membayar sanksi atau denda administratif 30% gitu. Itu yang sekali lagi tidak memenuhi prinsip keadilan, ya, fairness, ya, dan objektivitas gitu. Bagaimana mungkin keberatan yang dikabulkan sebagian itu masih harus membayar denda 30%? Ya, sekali lagi boro-boro untuk mendapatkan keputusan keberatan yang mengabulkan seluruhnya gitu. Dikabulkan sebagian saja itu pada umumnya udah susah gitu, ya. Udah relatif susah dan berat gitu. Ya, elah ini dikabulkan sebagian saja masih kena denda. Nah, kalau kemudian wajib pajak atau membayar pajak itu dengan keputusan keberatan itu tetap belum puas ya, dia punya hak untuk mengajukan banding. Ya, gitu. Punya hak. Kemana bandingnya? Tentu ke pengadilan pajak. Tetapi di sini juga terjadi terjadi ya katakanlah kesialan lagi gitu. Kalau saja permohonan banding itu dikabulkan sebagian, ya, wajib pajak dikenain sanksi administrasi berupa denda 60% dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. Bayangkan. Ya, ini juga pengadilan pajak ini kan hampir kecil persentasenya mengabulkan seluruhnya, mengabulkan sebagian aja itu biasanya ya menurut pengamatan saya putusan-putusan semacam itu hanya berkisar sekitar 50% gitu ya, dikabulkan sebagian besar itu. Nah ini dikabulkan sebagian besar, jadi boro-boro dikabulkan seluruhnya, dikabulkan sebagian saja. Sudah merupakan sesuatu yang bagus ya. Tetapi celakanya putusan yang demikian kepada pembayar pajak masih dikenakan denda 60%. Ini juga kembali bagaimana ya logika pasal-pasal seperti ini gitu. Nah, di dalam konteks ini terus terang ya saya prihatin ya kenapa banyak stakeholder diam gitu. Apakah asosiasi-asosiasi konsultan pajak gitu ya? Kenapa diam? Lalu ya kalau DPR-nya jelas setuju diam gitu ya. Kita nggak bisa berharap banyak sekarang pada DPR karena ya seperti itulah ya situasi politik, situasi atau sikap politik anggota-anggota DPR itu. Sekarang kan oke saja gitu, setuju aja tanpa filter.
ya, Undang-Undang Cipta Kerja dikoreksi oleh Mahkamah Konstitusi, dikatakan cacat formil, gitu ya. Kemudian juga Undang-Undang pasal 27 dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 juga dikoreksi oleh MK, ya. Itu yang mau menempatkan beberapa pejabat di atas undang-undang itu. Maksud saya dengan indikasi-indikasi itu memang sulit mengharapkan DPR. Tetapi paling tidak stakeholder lain, organisasi-organisasi konsultan pajak yang sekarang kan jumlahnya juga sudah mulai banyak itu, ya. Kemudian para pengusaha khususnya WB Badan, ya, wajib pajak badan, ya, yang sebenarnya memiliki legal standing, berkepentingan langsung gitu, ya, terhadap pasal-pasal semacam ini. Saya juga tidak mendengar reaksi mereka, ya, yang kritis gitu. Ya, saya tahu, saya menyadari bahwa organisasi-organisasi pengusaha semacam HIPMI, Kadin, ya, Apindo itu tentu semua adalah mendukung pemerintah gitu, ya. Apalagi kan sekarang beberapa pengurus-pengurusnya itu mendapat jabatan kekuasaan di pemerintahan. Saya paham, tetapi paling tidak ketika keadilan itu tidak dijalankan dengan sebagaimana mestinya, ya paling tidak memberikan suara, ya, masukan kepada pemerintah begitu, ya, sehingga jangan sampai hanya demi hubungan baik pengurus-pengurusnya ini lalu keadilan itu dikorbankan. Ini kan tentu kasihan kepada anggota-anggotanya, ya, nggak terayomi, nggak terlindungi, nggak teradvokasi gitu. Ini kan dampaknya kepada WB Badan besar sekali gitu, ya. Karena itu saya mengimbau ini, kalau ada WB Badan yang merasa sebenarnya dengan ketentuan, dengan pasal semacam ini, merasa ya haknya sebagai pembayar pajak itu dirugikan secara konstitusional gitu, ya, karena rasa keadilannya tercederai, ya, karena terus terang untuk mendapatkan putusan pengadilan pajak yang mengabulkan seluruhnya itu sulit sekali di dalam kenyataannya, ya. Saya sudah mempelajari dan selalu mempelajari banyak putusan-putusan pengadilan pajak itu sulit sekali. Dan pembayar pajak pada umumnya yang bertarung di pengadilan ini menangnya nanti di tingkat peninjauan kembali ketika diajukan ke Mahkamah Agung, ya. Itu pun, ya, keberhasilan kemenangan memang cukup besar gitu, ya, di atas 70%. Dan begini, saya terus terang mencurigai, ya, menduga gitu, ya, pasal-pasal ini mengapa dirumuskan semacam ini, mengapa ada dipasang legal barrier semacam ini, ya, semacam menghalang-halangi atau menakut-nakuti pembayar pajak untuk naik keberatan, untuk naik banding, ya, melalui ancaman-ancaman sanksi administratif ini, ya, karena terus terang latar belakangnya nampaknya pihak Direktur Jenderal Pajak itu trennya cenderung kalah gitu ketika bertarung di pengadilan dengan wajib pajak itu. Ya, tadi saya udah singgung, ya, kalau di pengadilan pajak memang masih kurang lebih 50-50 gitu, ya, kemenangan untuk wajib pajak. Tapi ketika perkaranya naik ke Mahkamah Agung melalui upaya PK, ya, biasanya kemenangan yang diperoleh oleh pihak pembayar pajak itu di atas 70% itu. Ya, bahkan cenderung menuju ke 80%. Ini Dirjen Pajak Pak Suryotomo itu, seingat saya sudah pernah mengakui itu kekalahan itu, keok Dirjen Pajak di pengadilan itu. Dan beliau sendiri sudah mengidentifikasi beberapa hal, ya, beberapa sebab mengapa mereka kalah itu, cenderung selalu kalah. Ya, tetapi saya menghimbau pemerintah, ya, seyogyanya begini, kalau merasa pihaknya itu sering kalah di pengadilan pajak, di dalam pertarungan dengan wajib pajak di pengadilan pajak atau di litigasi pajak ini, janganlah melalui memasang pasal-pasal semacam ini gitu. Ini kan tidak fair. Kan lebih baik
bagaimana pegawai-pegawai pajak atau petugas-petugas pajak di bidang litigasinya ini, ya, di bidang sengketa pajaknya ini, ya, di Direktorat Keberatan dan Banding, ya, itu ditingkatkan lagi gitu, ya, profesionalitasnya, ya, di-upgrade terus gitu profesionalitasnya, sehingga pertarungan di pengadilan itu harus berjalan dengan fair gitu, harus tetap fair dan adil gitu. Ada prinsip kesetaraan di sana dihormati, ya, prinsip keadilan dihormati gitu, ya, prinsip fairness dihormati gitu, sehingga pertarungannya menjadi pertarungan yang fair, bukan dipasang pasal-pasal semacam ini gitu, yang membuat pembayar pajak itu takut lebih dulu, kemudian mengalami kesulitan untuk memanfaatkan legal device ini, sarana hukum ini, ya, yang namanya pengadilan itu, entah itu melalui lembaga keberatan, melalui hakim adoliansi, melalui pengadilan pajak, melalui PK gitu, ya. Klausul semacam ini kan mau membuat menciptakan kondisi pembayar pajak itu takut gitu untuk menggunakan hak-haknya, melakukan perlawanan terhadap keputusan-keputusan administratif oleh pihak fiskus gitu, ya. Ini yang saya himbau gitu. Dan sekali lagi saya mengajak gitu, ya, kalau ada nanti wajib pajak badan, ya, WP badan yang merasa terjalimi oleh adanya klausul-klausul semacam ini, pasal-pasal semacam ini, boleh datang nih, ya, ke Perjakit, boleh untuk mendiskusikan kemungkinan melakukan uji materi atas undang-undang ini, melakukan judicial review, ya, atas undang-undang HPP ini, ya, karena WP badan umumnya punya legal standing untuk hal ini gitu, ya. Kalau ya, yang selama ini mungkin belum diperjuangkan oleh asosiasinya, perkumpulannya, boleh welcome, ya, datang ke Perjakin, ya, termasuk kalau ada organisasi-organisasi dari konsultan pajak dan sebagainya berminat untuk melakukan GR, ya, demi tadi keadilan, kesetaraan, objektivitas, ya, dan fairness, boleh mari ke Perjakin untuk kita diskusikan kemungkinan melakukan GR itu, ya. Itu di sekitar bagian penting dari hukum formil tentang pajak yang di dalam undang-undang HPP itu. Lalu kalau untuk di PPh-nya, ya, di PPh-nya ini ada beberapa yang positif, ya, misalnya perubahan tentang objek pajak menurut pasal 4 itu sekarang natura dimasukkan sebagai objek pajak misalnya, ya, kalau yang lalu kan tidak, ya, itu. Tapi pada sisi yang lain di pasal 4 ini khususnya yang ditambahan di 1A itu ada dikatakan gini, dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, warga negara asing yang telah menjadi subjek pajak dalam negeri, ya, dikenai pajak penghasilan hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dengan ketentuan memiliki keahlian tertentu. Jadi WNA yang telah menjadi subjek dalam negeri itu dikenain PPh hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia, ya, dengan ketentuan memiliki keahlian tertentu. Dikecualikan, ya, dikecualikan dari ayat 1 gitu, ya, pengecualian gitu. Nah, kriteria memiliki keahlian tertentu saya coba bolak-balik nih, termasuk di penjelasan. Saya cari di penjelasan di pasal 4, ya. Pasal 4 ayat 1 ini saya tidak menemukan kriteria, ya, 1A ini. Apa ini artinya memiliki keahlian tertentu? Keahlian yang bagaimana keahlian tertentu itu? Sehingga yang bersangkutan bisa dikecualikan sebagai subjek pajak yang tidak dikenakan pajak gitu. Ya, keahlian macam apa? Nah, seyogyanya yang demikian kan, kalau memang Indonesia membutuhkan orang ahli di bidang yang tertentu, seyogyanya tentu dirumuskan dengan bahasa, dengan narasi yang jelas, keahlian
jenis apa? Apakah keahlian di bidang IT misalnya, di mana Indonesia masih sangat memerlukan, ya kan? Atau keahlian di bidang apa yang lain yang memang memang sungguh diperlukan gitu ya oleh Indonesia ini. Jadi jangan ada kriteria yang terlalu bersifat umum gitu ya. Hal lain adalah terkait dengan tarif ya. Kalau PPH ini sekarang kan tarif itu ya, meskipun ini sekali lagi sering didengungkan sebagai salah satu bentuk keadilan di dalam Undang-Undang HPP ini, tapi tarif ini menjadi sekarang 5 layer gitu. Hanya di layer 1 memang rentang penghasilan ya itu ditingkatkan, yang dulunya sampai dengan 50 juta sekarang menjadi 60 juta dengan tarif 5%. Ya. Lalu yang di atas 60 juta sampai 250, nah, batasan sampai dengan 250 ini kan sama dengan undang-undang yang asli, itu 15%. Ya. Kemudian sekarang di atas 250 sampai dengan 500 juta itu 25%. Nah, jadi WPOP ya bisa membayangkan kalau penghasilan Anda setahun 500 juta saja, Anda sudah harus membayar pajak itu 25%, misalnya begitu. Ya. Kalau di atas 500 juta sampai 5 miliar itu sekarang 30%. Dan kalau penghasilan Anda di atas 5 miliar itu sudah terkena tarif 35%. Ya saya tidak tahu ya nanti reaksi-reaksi dari WP apakah benar tarif-tarif setinggi ini ya itu memang sudah dirasakan sebagai adil gitu. Ya, jadi kalau Anda punya penghasilan 5 miliar setahun ya paling tidak Anda harus membayar berapa itu? 1,5 miliar lebih ya pajaknya itu. Kalau 30% aja 1,5 miliar. Ya, 5%-nya ya kurang lebih berapa? 1.750 juta ya mungkin ya. Sekitar itu. Ya, kalau penghasilan Anda 5 miliar itu 30%. 1,5 miliar pajak Anda. Ya, saya nggak tahu apakah itu adil atau tidak, ataukah banyak BP yang memang ikhlas atau tidak, ya kita nanti lihat aja di dalam prakteknya ya, reaksi-reaksi dari wajib pajak gitu. Ya, kalau tarif PBH badan tetap 22% ya, itu sebagaimana sudah ditetapkan oleh pemerintah di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Ini tarif-tarif ini penting untuk diperhatikan oleh WPOP karena lumayan cukup besar ya. Ya tambahan yang lain adalah ya pemerintah sekarang baru menang gitu ya, membentuk dan atau melaksanakan perjanjian dan atau kesepakatan di bidang perpajakan dengan pemerintah negara mitra atau yurisdiksi mitra. Saya kira ini hanya merupakan penegasan ya, karena kan di dalam prakteknya pemerintah itu sudah punya perjanjian-perjanjian yang terkait dengan misalnya automatic IOE itu ya, Exchange of Information. Ya itu kan sudah internasional. Lalu juga ada perjanjian-perjanjian turunan dari itu yang bersifat bilateral. Lalu di dalam negeri bahkan kan sudah punya payung hukum undang-undang tentang akses keuangan untuk kepentingan perpajakan, yang dimana Dirjen Pajak itu bisa punya hak untuk mengakses posisi saldo dari wajib pajak, terutama yang punya 1 miliar ke atas itu. Jadi menurut saya ya ini memperkuat saja, menambah memperkuat. Selain ini kan jangan lupa kementerian lain, misalnya Kementerian Hukum dan HAM itu kan juga punya yang disebut legal assistance agreement itu ya. Itu kan juga bisa dipakai untuk menelusuri persoalan-persoalan harta dari WNI yang ada di luar, misalnya apakah sepanjang mereka dicurigai menggelapkan harta atau menggelapkan pajak gitu ya. Kalau tentang PPN ya saya tidak terlalu perlu memberikan masukan. Yang penting di sini bahwa pajak-pajak yang terkait minuman, terkait kepentingan kemanusiaan dan pendidikan tetap tidak atau bukan merupakan objek PPN ya. Saya kira ini sudah memenuhi kritik masyarakat yang dulu gencar sekali, karena beberapa waktu yang lalu kan kita pernah mendengar
kecemasan dari masyarakat bahwa hal-hal yang menyangkut hasil pertanian saja akan dikenakan pajak gitu, ya. Lalu tentang satu topik program pengungkapan sukarela, ini sudah saya bahas di dalam video saya yang sebelum ini. Jadi saya kira saya tidak usah mengulang lagi, ya. Saya kira itu yang penting, ya, untuk dipahami. Yang lain-lain saya kira tidak terlalu prinsip. Tetapi ada satu di soal pidana pajak, ya, di pidana pajak. Nah, seperti di dalam ketentuan yang lama, secara prinsip Menteri Keuangan itu masih bisa meminta Jaksa Agung menghentikan penyidikan. Ini masih di ranah penyidikan, gitu. Meskipun asumsinya sudah P21. Dan lebih progres lagi, lebih jauh lagi tentang kelonggaran aturan pidana ini ternyata ketika sudah masuk ke ranah penuntutan, ya, berarti sudah masuk ke persidangan, ya, di pengadilan. Ini pun kalau WP itu sudah membayar sanksi administratifnya, ternyata dikatakan di sini itu, ya, pembayaran itu bisa menjadi pertimbangan untuk dituntut tanpa disertai penjatuhan pidana penjara. Nah, kalimat ini bukan rumusan kalimat hukum yang baik menurut saya, karena masih ambivalen, masih kabur. Itu kan kalau sudah di ranah penuntutan sudah mau jadi wewenang hakim, gitu, karena itu sudah berada dalam persidangan. Tapi ada kata-kata di sini bisa menjadi pertimbangan, gitu. Nah, apakah hakim itu harus mengikuti pasal ini, ya, ayat ini, atau dia bisa mengabaikan, ya, mengabaikan ayat ini, gitu, ya, karena di sini tidak terkesan suatu redaksi yang jelas, gitu, bahwa apakah pembayaran itu bisa menghilangkan pidana, gitu, ya, tuntutan pidana. Karena di sini hanya dikatakan menjadi pertimbangan untuk dituntut tanpa menjadi pertimbangan. Jadi kalau terserah suka-suka hakim, dan ini berarti satu klausul yang masih kabur, ya, masih kabur. Nah, saya pikir redaksi-redaksi yang semacam ini seyogyanya tidak boleh ada lagi di dalam undang-undang perpajakan, gitu, karena itu jelas bertentangan dengan prinsip kepastian hukum, ya, gitu. Sebab kalau dia sudah membayar, apakah pidana penjaranya bisa dihilangkan atau tidak, itu kan masih hanya sekedar pertimbangan, ya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kira itu kurang lebih substansi, ya, substansi dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, ya. Nah, yang penting dicatat adalah tentang berlakunya dari masing-masing undang-undang ini, ya. Jadi kalau untuk PPH, ya, berlaku mulai tahun pajak 2022, ya. Untuk perubahan Undang-Undang PPN berlaku mulai 1 April 2022. Perubahan untuk KUP mulai berlaku sejak diundangkan. Jadi sudah diundangkan. Artinya sejak 29 Oktober itu KUP sudah berlaku, ya. Dengan demikian, nah, semua yang terkait ketentuan formil itu sudah harus diikuti, karena berdasarkan prinsip fiksi, ya, bahwa semua orang dianggap tahu hukum, maka tidak bisa lagi para pembayar pajak itu mengelak dari ketentuan-ketentuan yang diatur oleh KUP tadi, ya. Nah, sedangkan kebijakan PPS itu mulai berlaku 1 Januari
22 sampai dengan 30 Juni 22. Jadi lumayan ya, kurang lebih 6 bulan diberikan waktu. Sedangkan pajak karbon mulai berlaku 1 April 22 dan undang-undang cukainya sejak tanggal diundangkan. Itu sama dengan tanggal KUP ya. Nah, sekali lagi karena aturan main formilnya ya dalam ini KUP sudah dinyatakan berlaku sejak tanggal diundangkan, artinya sejak tanggal 29 Oktober 2021 yang lalu, maka semua yang tadi saya katakan terkait perubahan tarif sanksi administratif dalam rangka koreksi SPT, kemudian terkait dengan ancaman denda di tingkat keberatan dan banding, itu semua sudah berlaku, Bapak Ibu ya. Pesan moral apa yang saya ingin sampaikan ketika kita sekilas memahami ini, atau yang kurang lebih sudah memahami secara prinsip ya, secara mendasar dari substansi undang-undang HPP ini. Pertama, tentu pesan moral saya adalah wajib pajak ya betul-betul sudah harus mulai, terutama WP Badan ya, betul-betul sudah mulai menerapkan kewajiban-kewajiban perpajakannya dengan satu manajemen pajak yang baik ya, yang benar-benar korek. Mengapa? Supaya dari awal sudah bisa diantisipasi gitu ya, agar tidak terjadi perbedaan gitu. Ketika dilakukan pemeriksaan, perhitungan official assessment itu tidak berbeda secara signifikan dengan perhitungan versinya pembayar pajak. Ini penting, sebab kalau soal manajemen pajak dari BP Badan ini tidak sungguh-sungguh dikelola dengan baik ya, dengan profesional gitu, maka resiko-resikonya sekarang menjadi berat gitu ya. Kedua, saya harus terus terang menyarankan gitu ya, para WP Badan ini ya, terutama WP Badan yang kelas menengah atas gitu ya, sudah harus mulai benar-benar memakai, kalau toh menggunakan konsultan pajak ini yang canggih juga, yang profesional gitu ya. Jangan menggunakan konsultan pajak kaleng-kaleng ini, mohon maaf ya. Jangan menggunakan kelas-kelas konsultan pajak ya yang skillnya, profesionalitasnya ini ya, mohon maaf ya, masih tergolong rendah gitu. Berbahaya sekali, karena nanti terjadi salah-salah di dalam pemahaman ketentuan dari undang-undang HPP ini, Anda yang celaka ya, yang berbahaya. Dan kalau saya mau mengingatkan begini, kalau seorang pembayar pajak, wajib pajak menggunakan jasa konsultan pajak, Anda harus memasang klausul ya di dalam perjanjiannya itu, manakala kalau saran-sarannya, pandangan-pandangannya itu salah gitu ya, salah, tidak comply dengan undang-undang, Anda punya hak tuntut loh. Berarti konsultan pajak itu melakukan malpraktek ya, dia melakukan perilaku yang tidak profesional. Anda berhak menuntut, para wajib pajak, pembayar pajak itu berhak menuntut ya konsultan pajaknya itu. Berarti kelas mereka berarti benar-benar pengetahuannya, skillnya masih ya kelas itu ya, kaleng-kaleng. Hati-hati karena di sini diperlukan sekarang manajemen pajak yang sungguh profesional gitu, karena barriernya makin berat ya. Barrier menggunakan hak tolak, hak melawan itu makin berat gitu. Dan yang ketiga, saya harus terus terang katakanlah kalau ini dianggap promosi, saya juga tidak keberatan. Sudah mulai memikirkan ini para wajib badan ini menggunakan pengacara pajak yang juga berkelas, yang canggih ya, yang mampu, yang mumpuni gitu, yang menguasai baik dari segi
tax compliance sampai dengan ke tax litigation gitu. Ya, saya harus mengatakan terus terang tidak semua advokat itu mengerti pajak. Ini juga mesti dicatat. Hati-hati, tidak cocok. Kalau Anda menggunakan pengacara-pengacara umum memang juga tidak bisa. Itu apalagi mereka banyak yang tidak mengerti perpajakan. Jadi harus menggunakan pengacara-pengacara pajak yang memang sudah belajar pajak dan disumpah. Ya, disumpah. Jadi mereka itu diakui sebagai pengacara pajak itu bukan kaleng-kaleng, tapi karena negara mengakui itu dengan disumpahnya itu. Jadi ada brevetnya, ada sertifikatnya, ikut pendidikan, lalu mereka disumpah di pengadilan tinggi sehingga nama-nama mereka itu ada terdaftar di Mahkamah Agung dan di Kementerian Hukum dan HAM, gitu. Ya, sehingga status mereka itu adalah penegak hukum, pengacara pajak itu. Ya, dan untuk apa? Ini untuk memberikan kekuatan ya pada advokasi di sisi pembayar pajak gitu. Ya, seorang pengacara pajak itu belajar dari mulai tax compliance sampai ke tax litigation dan dia dilatih, dipercanggih gitu cara tafsirnya, cara pemahaman atas undang-undang perpajakan, baik undang-undang formilnya ya KUP-nya maupun undang-undang materialnya ya, undang-undang PPh, undang-undang PPN, ya tadi bea cukai, karbon itu dilatih, mereka dilatih gitu. Dasarnya mereka pengacara, lalu dipercanggih. Nah, apa kelebihannya selain memahami juga segi-segi perhitungan soal pajak, tetapi seorang pengacara pajak itu dipercanggih di dalam teknik tafsir undang-undangnya, teknik pemahamannya, ya, yang tidak hanya nanti mengandalkan tafsir literal legis, tetapi juga dilengkapi dengan sintesia legisnya gitu. Jadi tafsir yang lebih canggih dan ini biasanya terus terang tidak dimiliki oleh para profesi lain termasuk oleh konsultan pajak gitu. Ya. Nah, saya harus mengatakan ini karena sekarang eranya para wajib pajak khususnya wajib pajak badan ini menjadi sadar ya bahwa sesungguhnya heavy atau titik berat soal perpajakan ini lebih ke masalah hukum gitu ya, menjadi ranah lingkup hukum sebenarnya. Meskipun untuk di Indonesia sayang sekali bahwa fakultas-fakultas hukum tidak mengajarkan soal perpajakan ini dengan memadai ya, tetapi sebenarnya persoalan pajak ini heavy-nya lebih ke persoalan di hukum. Jadi tinggal mereka dilengkapi dengan teknik-teknik perhitungan pajak menurut undang-undang, ketentuan undang-undang, dan kemudian dikembangkan daya nalarnya sebagai lawyer, kecanggihan pemahaman undang-undang perpajakannya, dan kecanggihan pemahaman baik literasi maupun sintesianya, baik sains hukumnya itu. Ya, saya kira itu yang harus saya sampaikan sebagai satu pencerahan ini kepada para pembayar pajak, ya Bapak Ibu, dan semoga sedikit banyak edukasi ini ada manfaatnya. Demikian dan salam sehat.